Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para anggota komite untuk tugas Satgas Metode Alifia, Pak Majar, Pak Janov, begitu juga Pak Majar, Ibu Dalila, dan Pak Gifan, dan para adik-adik semua. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari saya berikan kesempatan pada Alifia untuk mempresentasikan hasilnya dengan demo ya, ada dengan demonya juga kan, video demo ada kan? Oke, Ya, Pak. paling lama 20 menit ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat untuk kesempatannya. Izin saya membagikan layar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat sehat sehingga kita dapat berhadir di seminar hasil pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Zahnur selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Bapak Ahmad Daud selaku dosen pembimbing 2, dan yang saya hormati Ibu Dalila Husnayunardi, Bapak Nazarudin, dan Bapak Zulfan selaku dosen pembahas pada seminar hasil hari ini. Baik, izinkan saya mempresentasikan laporan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Virtual Reality sebagai media pembelajaran mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 berbasis Android. Adapun pembahasan yang akan saya bahas hari ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan kepustakaan, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Baik, mari kita lihat bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembelajaran ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu usaha pengenalan budaya ketiga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Sebelum perkuliahan dilaksanakan secara daring, pembelajaran ketiga ini dilaksanakan dengan metode praktik lapangan. Kemudian muncullah sebuah permasalahan di mana selama pandemi global COVID-19, kegiatan yang bersifat praktikum seperti inspeksi laboratorium dalam pembelajaran K3 ini tidak dapat dilakukan, atau sebagian bisa dilaksanakan namun teknik pembelajarannya masih belum efektif karena sebagian besar pembelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu, salah satu solusi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut yaitu dengan membuat sebuah sistem pembelajaran interaktif seperti virtual reality. Pada penelitian-penelitian sebelumnya telah ada yang memanfaatkan VR, baik itu sebagai metode pembelajaran, media pengenalan kampus, dan bahkan pengenalan objek wisata. Sistem virtual reality pada penelitian ini nantinya akan bersifat tour laboratorium yang disajikan dalam bentuk panorama 360 derajat. Kemudian yaitu rumusan masalah. Poin pertama, bagaimana rancangan sebuah sistem VR sebagai media pembelajaran K3 yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah K3. Poin kedua, bagaimana implementasi dari rancangan sistem virtual reality yang telah dibuat dapat digunakan oleh pengguna sebagai salah satu media pembelajaran K3. Dan poin ketiga, apakah fungsional sistem virtual reality yang dikembangkan berjalan dengan baik sehingga dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Kemudian ada maksud dan tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maksud dan tujuannya yang pertama yaitu menghasilkan rancangan sistem virtual reality yang sesuai dengan kebutuhan pengguna agar dapat memudahkan mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah K3 dalam proses pembelajaran K3. Poin kedua yaitu mengembangkan sistem virtual reality pembelajaran K3 berbasis Android berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat. Dan poin ketiga yaitu melakukan pengujian terhadap sistem virtual reality yang telah dibangun untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang berarti. Kemudian manfaat penelitian, poin pertama memberikan pengalaman interaktif secara virtual kepada pengguna dalam proses pembelajaran K3. Poin kedua memperkenalkan kondisi nyata suatu sistem virtual reality kepada pengguna. Dan poin ketiga menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam merancang aplikasi pembelajaran yang memanfaatkan virtual reality. Kemudian bab 2, tinjauan kepustakaan. Pada bab 2 ini ada 11 pokok bahasan, diantaranya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, media pembelajaran,
virtual reality, multimedia, kemudian ada Android, lalu Unity 3D sebagai game engine yang digunakan, kemudian ada Google Cardboard sebagai headset yang dipakai saat menjalankan sistem, lalu ada pembahasan tentang pengujian usability yang memanfaatkan metode USA Questionnaire, dan pengujian fungsionalitas sistem yang menggunakan black box testing. Kemudian juga ada kajian yang relevan, di antaranya ada 3 sebagai berikut ini. Lalu bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 3 metodologi penelitian yang pertama ada waktu dan jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan yang bertempat di jurusan Informatika, Fakultas MIPA, Universitas Syahkuala, dan program studi Teknik Pertambangan, jurusan Teknik Kebumian, Fakultas Teknik, Universitas Syahkuala yang merupakan lingkungan analisa sistem virtual reality yang dikembangkan. Untuk jadwal penelitiannya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada alat dan bahan, terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, servis, dan bahannya yaitu daftar pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner pengujian sistem. Selanjutnya ada metode kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Multimedia Development Life Cycle versi Luther Sutopo yang terdiri dari 6 tahapan, diantaranya itu konsep, perancangan, pengumpulan material, pembuatan, uji coba, dan distribusi. Selanjutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan. Pertama, konsep. Berikut ini merupakan hasil wawancara bersama dosen pengampu mata kuliah K3 yang dapat dirumuskan ke dalam beberapa pokok bahasan, yaitu pentingnya pembelajaran K3 untuk mahasiswa, metode ajar K3 sebelum pandemi COVID-19, metode ajar K3 saat pandemi COVID-19, hambatan dalam pengajaran K3, solusi dari hambatan dalam pengajaran K3 itu seperti apa, serta harapan dalam pengajaran K3. Kemudian ada hasil wawancara bersama mahasiswa yang telah rampung mengambil mata kuliah K3. Poin pentingnya yaitu pemahaman tentang K3, pentingnya pembelajaran K3, metode pembelajaran K3, kepedulian terhadap pembelajaran K3, hambatan dalam memahami materi K3, dan harapan dalam pembelajaran K3. Kemudian hasil wawancara tersebut akan dijadikan sumber patokan dalam menentukan konsep dasar dari sistem yang telah dibagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, tujuan pengembangan sistem virtual reality. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan pengalaman mahasiswa terhadap penerapan teori K3 inspeksi laboratorium. Dengan adanya sistem ini, nantinya mahasiswa dapat terlebih dahulu mengerti dan mengetahui apa yang akan dan seharusnya dilakukan saat pembelajaran K3 inspeksi laboratorium. Dengan cara mempelajarinya terlebih dahulu dalam bentuk simulasi 3D sebagai percobaan inspeksi atau bahkan simulasi pengganti inspeksi. Kemudian ada 2 kategori pengguna sistem, yaitu dosen pengampu mata kuliah K3 atau mahasiswa K3. Kemudian ada konsep dari sistem virtual reality. Konsepnya yaitu sistem ini merupakan sistem mobile berbasis Android dengan memakai gambar panorama 360 derajat sebagai lingkungannya. Kemudian objek lingkungan VR yang dipakai pada penelitian ini yaitu Laboratorium Terpadu Universitas Syahkuala lantai 1 dan 2, serta Laboratorium Kimia Lingkungan Universitas Syahkuala. Selain gambar panorama 360 derajat, beberapa aspek multimedia juga akan dimunculkan pada sistem ini. Di antaranya yaitu informasi terkait teori-teori K3 yang tersaji dalam bentuk gambar 2 dimensi, ada pula penunjuk arah, tipe ideal suatu ruangan menurut standar K3-nya itu seperti apa, kemudian ada juga animasi loading saat melakukan select button, serta ada teks deskriptif yang berkaitan dengan inspeksi laboratorium itu sendiri. Kemudian spesifikasi perangkat pengguna secara umum, yaitu sebuah smartphone dengan sistem operasi minimal Android 4.4 KitKat atau versi di atasnya yang lebih baru, yang smartphone tersebut juga wajib memiliki sensor giroskop serta koneksi internet. Kemudian ada tahap kedua yaitu desain atau perancangan. Berikut ini merupakan flowchart diagram dari sistem VR lab terpadu. Dapat dilihat dari flowchart ini, menu utama terbagi menjadi 3, yaitu petunjuk, mulai, dan keluar. Pada saat pengguna
melakukan aksi pada button petunjuk, maka akan muncul isi petunjuk dan ada tombol kembali, maka pengguna akan kembali ke menu utama. Selanjutnya untuk aksi pada button mulai, pengguna akan melihat lingkungan VR Lab terpadu, di mana pada lingkungan tersebut ada penunjuk arah yang apabila dilakukan aksi terhadap penunjuk arah ini, maka sistem akan memperbarui posisi, kemudian akan menampilkan lingkungan VR baru dan memuat perpindahan arah. Lalu untuk hotspot, sistem akan memunculkan panel informasi teori pembelajaran K3 dan untuk kembalinya panel informasi tersebut akan menutup. Lalu yang terakhir ada button home yang apabila dilakukan aksi terhadap button tersebut, maka pengguna akan kembali ke menu utama. Lalu pada menu utama ada button keluar yang apabila diklik akan memunculkan konfirmasi keluar. Jika pengguna tidak ingin keluar, maka akan dikembalikan ke menu utama, dan jika pengguna yakin untuk keluar dari sistem, maka pengguna akan keluar dari sistem. Selesai. Selanjutnya ini merupakan flowchart diagram laboratorium kimia lingkungan. Kemudian ada user flow diagram laboratorium terpadu. Pada gambar user flow diagram ini dapat dilihat bahwa frame pertama itu ada menu awal. Frame ini memperlihatkan tata letak dari nama sistem dan menu awalnya yang terdiri dari mulai, petunjuk, dan keluar. Kemudian ada frame halaman petunjuk. Ini akan terbuka saat button petunjuk pada menu awal itu diklik. Halaman ini berisi tentang petunjuk penggunaan sistem. Kemudian ada frame untuk konfirmasi keluar. Tampilan ini akan memperlihatkan konfirmasi keluar saat menu button keluarnya diklik. Lalu ada frame lingkungan awal yang muncul setelah pengguna memilih button mulai. Tampilan ini memperlihatkan lingkungan VR dengan metode panorama 360 derajat. Kemudian ada frame saat hotspot dijalankan, di mana pengguna dapat melihat informasi terkait K3. Dan terakhir ada frame saat petunjuk arah dijalankan. Pada frame ini diperlihatkan proyeksi tata letak dari petunjuk arah yang nantinya dapat memindahkan pengguna dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu berikut ini merupakan user flow diagram untuk VR laboratorium kimia lingkungan. Kemudian ada tahapan ketiga yaitu material collecting atau pengumpulan material. Material yang dikumpulkan diantaranya yaitu foto 360 derajat laboratorium Universitas Syakola, yang dimana foto ini terdiri dari laboratorium terpadu dan laboratorium kimia lingkungan. Foto ini berbentuk spherical yang nantinya akan dimuat ke dalam sebuah sphere untuk dijadikan VR. Per satu foto lingkungan VR ini akan dijadikan satu laman yang biasa disebut scenes. Total foto yang digunakan untuk membangun VR lab terpadu yaitu sebanyak 27 foto, dan untuk membangun VR lab kimia lingkungan itu ada 18 foto. Kemudian materi pembelajaran mata kuliah ketiganya, setiap materinya merupakan hasil dari diskusi yang dilakukan secara berkala dengan dosen pengampu mata kuliah ketiga. Kemudian untuk menambah referensi, saya juga mengambil beberapa materi dari beberapa buku seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Kemudian ada aset Unity 3D, terdapat 5 aset yang digunakan yaitu Google VR SDK yang merupakan aset utama dalam membuat VR berbasis Android. Lalu ada aset Gaze UI yang digunakan sebagai referensi beberapa fungsional yang akan diterapkan dalam VR. Kemudian ada aset Clean Vector Icons yang merupakan aset yang menyediakan icon-icon yang akan digunakan nanti. Kemudian ada 360 Tour Asset yang akan dimanfaatkan untuk membuat dan mengatur perpindahan antar scene. Semua aset-aset ini tentunya akan membuat proses pembangunan sistem virtual reality menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pembuatan. Yang pertama ada environment setting. Pada pengaturan environment ini dimulai dari melakukan penginstalan dan import pada setiap aset yang telah di-download. Berikut ini merupakan folder hasil import setiap aset, diantaranya ada folder Clean Vector Icon, Google VR, Materials, Photos, Prefab, Scenes, ada pula folder Script, Shaders yang merupakan hasil import dari aset 360 Tour, kemudian ada folder
sprites yang berisi gambar informasi yang udah diubah menjadi sprite atau 2 dimensi. Lalu ada folder XR dan UW++ yang merupakan hasil import dari aset GUI. Setelah melakukan penginstalan aset, maka akan dilakukan pengaturan event system pada hierarki. Event system ini merupakan komponen inti dalam pengembangan sistem VR. Berikut ini merupakan hierarki untuk event sistemnya. Setelah mengatur event system, maka akan dilakukan pengaturan terhadap platform apa yang akan digunakan untuk melakukan build sistem VR, yaitu platform Android. Kemudian ada player management. Pada player management akan diatur terlebih dahulu kamera dan animasi loadingnya. Kamera VR ini akan dimuat sebagai main kamera yang memiliki preset array caster. Array caster ini berfungsi untuk menentukan waktu loading saat akan dilakukannya interaksi oleh pointer. Dan waktu loading yang dipakai pada sistem ini yaitu 1 detik. Dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian setelah pengaturan kamera akan diatur pula level Android yang kompatibel untuk penginstalan sistem, yaitu pada other setting, yaitu Android 4.4 Cat API level 19. Kemudian baru pengaturan mode VR cardboard di XR setting. Pengaturan cardboard sendiri dapat dilihat pada gambar ini. Lalu ada menu manajemen. Berikut ini merupakan tampilan dari menu utama, yaitu terdiri dari frame menu utama, lalu ada menu petunjuk, kemudian ada mulai saat pengguna melakukan aksi pada button mulai, lalu ada menu konfirmasi keluar. Lalu pada scenes management, pada VR Laboratorium terdapat 30 scenes yang dapat dilihat oleh pengguna. Sedangkan pada VR Laboratorium Kimia Lingkungan terdapat total 24 scenes. Pada scenes management, hal yang dilakukan yaitu membuat scenes untuk menampung gambar 360 derajat dan button-button lainnya yang dijadikan fungsionalitas pada sistem. Cara membuat scenes ini yaitu dengan memanfaatkan objek sphere pada Unity, dan untuk bisa melakukan perpindahan maka akan adanya button berbentuk row yang memiliki arah tunjuk yang beragam sebagai arah perpindahan. Ini merupakan gambar dari objek sphere yang berhasil dibuat. Kemudian ini contoh dari button row-nya. Lalu untuk pengaturan untuk objek sphere yang perlu diperhatikan yaitu skalanya. Skala dari setiap sphere itu harus 3 untuk virtual reality, dan shader yang digunakan itu inside out. Kemudian untuk tombol pemicunya atau tombol arrow-nya harus ditambahkan event trigger agar dapat berjalan fungsionalitas yang diharapkan. Dan event trigger yang digunakan ini ada 2, yaitu pointer enter dan pointer exit. Pointer enter ini akan menjalankan perintah saat kondisi pointer memasuki area button pemicu, dan pointer exit akan menjalankan perintah saat kondisi pointer keluar dari button pemicu itu. Selanjutnya ada information management. Pada information management akan dibuat button untuk menampung informasi terkait ketiga. Pertama, kita harus membuat objek kanvas terlebih dahulu, baru di dalamnya kita tambahkan objek image, objek button, lalu objek panel untuk menampung informasinya. Kemudian untuk pengaturan objek image itu sendiri yang perlu diperhatikan yaitu source image-nya pastikan sesuai dengan yang ingin ditampilkan. Kemudian untuk objek panel-nya sama source image-nya sehingga informasi yang ditampilkan sesuai dengan image yang tertera. Kemudian pada objek button akan dilakukan setting event trigger. Event triggernya yaitu pointer enter dan pointer exit. Kemudian ini merupakan tampilan button info sebelum dijalankan, dan ini merupakan tampilan button info setelah dijalankan. Lalu untuk testing, pertama yaitu black box testing. Terdapat 2 sistem yang diuji oleh black box testing, yaitu VR Laboratorium Terpadu Universitas Syafrullah yang terdiri dari 7 macam pengujian dengan jumlah skenario yang berbeda.
Kemudian ada VR Laboratorium Kimia Lingkungan dengan total 9 jenis pengujian dengan skenario yang berbeda, dan kedua hasil sistem yang dilakukan testing ini menampilkan output sesuai yang diharapkan, sehingga statusnya yaitu berhasil atau valid. Lalu ada usability testing yang menggunakan USE questionnaire dengan rumus persentase kelayakan, yaitu skor yang diobservasi per skor yang diharapkan kali 100. Usability testing ini dilakukan kepada 20 orang mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah K3 dan seorang dosen pengampu mata kuliah K3. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan test plan yang telah disusun kepada responden. Lalu usability testing dilakukan dengan menggunakan perangkat smartphone Android masing-masing responden dan headset cardboard yang dibagikan kepada masing-masing responden. Hasil usability testing dapat dilihat pada tabel berikut. Tahap terakhir dalam pembangunan sistem yaitu distribusi. Sistem virtual reality ini akan didistribusi dengan cara menyimpannya pada Google Drive dengan nama VR Lab K3 dan dapat diakses oleh khalayak umum yang menggunakan link berikut ini. Lalu bab 5, kesimpulan dan saran. Poin pertama, penelitian ini menggunakan metode pengembangan multimedia development lifecycle. Kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi ini dijelaskan pada tahap konsep dan tahap desain yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk flowchart diagram dan user flow diagram. Poin kedua, pengembangan sistem virtual reality ini menggunakan game engine Unity 3D yang terdapat dua jenis rancangan sistem, yaitu lingkungan sistem laboratorium terpadu dan laboratorium kimia lingkungan. Poin ketiga, berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas menggunakan black box, sistem virtual reality ini telah mengeluarkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengujian usability menggunakan USE questionnaire, sistem virtual reality ini memiliki persentase kelayakan pada aspek usefulness 87,57%, easy of use 87,00%, aspek easy of learning 91,29%, dan aspek satisfaction itu 89,43%. Artinya semua aspek pengguna sangat setuju bahwa sistem VR ini memuaskan. Sistem virtual reality ini memiliki fitur untuk melakukan tour pada lingkungan laboratorium dan pengguna juga dapat melihat informasi terkait standar K3 yang dipelajari pada mata kuliah K3. Adapun saran pada penelitian ini yaitu menambahkan fungsionalitas lain seperti mini-maps, dan kedua yaitu menambahkan fitur objek 3D sebagai pengenalan alat-alat standar K3. Berikut ini merupakan demo aplikasi. Ini merupakan demo VR. Awal ini merupakan tampilan menu utama dari sistem. Oke, mari kita lihat ke sistem. Setelah selesai, mari kembali ke sistem. Pilih button mulai untuk memulai tour laboratorium. Dan ini merupakan penampakan lingkungan laboratorium terpadu. Untuk melakukan perpindahan, silakan arahkan pointer ke button arrow. Tampilan lingkungan baru dari laboratorium terpadu setelah perpindahan. Untuk melihat informasi, silakan arahkan pointer ke button info. Dan setelah pausnya selesai, maka informasi akan muncul di button ini. Dan untuk menutupnya, silakan arahkan kembali pointer ke button info. Kemudian untuk kembali ke lingkungan sebelumnya, arahkan pointer ke arrow yang mengarah ke belakang, dan tampilan lingkungan sistem akan kembali seperti lingkungan sebelumnya. Kemudian untuk kembali ke menu utama, silakan arahkan pointer ke button home. Setelah itu pilih button keluar, dan tidak akan kembali ke menu utama. Dan jika pilih ya, maka sistem akan keluar.
Dari ini merupakan demo untuk sebentar. Tampilan awal ini merupakan tampilan yang pertama dari sistem. Kemudian mari dilibatkan petunjuk untuk melihat penggunaan. Sudah selesai, dilibatkan kembali untuk kembali. Kemudian dan mulai untuk memulai perjalanan. Dan berikut ini merupakan tampilan awal dari web. Tampilan ini merupakan tampilan original dari web tersebut. Sebelum masuk ke lingkungan dalam web, Anda dapat melihat informasi tentang landasan hukum pelaksanaan kajian. Kemudian, silakan kunci dan termasuk untuk memasuki lingkungan dalam laboratorium. Ini merupakan tampilan dalam laboratorium yang nanti original. Lalu, pengguna dapat melihat demo yang menerangkan tentang apa saja yang diperhatikan saat melakukan investigasi laboratorium. Lalu, untuk melihat tanda kajian yang seharusnya diterapkan di laboratorium tersebut, pengguna dapat mengarahkan pointer ke batas ideal, maka akan muncul lingkungan laboratorium yang telah termodifikasi sesuai dengan standar kajian. Pengguna kemudian dapat melihat informasi terkait standar kajian tersebut dengan mengarahkan pointer ke batas info. Dan untuk melakukan perpindahan, silakan arahkan pointer ke batas forum. Kemudian, untuk keluar dari mode lingkungan ideal, silakan arahkan pointer ke batas kembali, maka lingkungan VR akan kembali ke mode original. Sudah di akhir scene, pengguna dapat kembali ke menu utama dengan cara mengarahkan pointer ke batas home. Lalu pilih data keluar, tidak akan muncul halaman konfirmasi. Pilih tidak jika tidak jadi keluar dari sistem media, maka Anda akan keluar dari sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini merupakan video demo untuk Baik, sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada Bapak Kanut. Terima kasih Alvia. Jadi mungkin saya jelasin sedikit tadi waktu yang didemokan adalah tampilan yang ada di Google Cardboard. Di Google Cardboard itu berarti kita taruh di depan mata kita. Dia ada sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Dia supaya dapat 3D, ada stereotype, stereo. Jadi ada perbedaan dikit. Jadi itu ditaruh di depan mata kita, ditempatkan supaya kita bisa lihat langsung kondisinya. Jadi itu di demo dari Google Cardboard-nya. Alatnya ada, Alivia? Gimana, Pak? Google Cardboard-nya ada di bawah? Lupa saya bawa. Oh, seharusnya di bawah ditunjukkan cara makainya nanti waktu sidangnya biar tahu udah tidak ada gambarannya. Oh iya. Oke, untuk pertama mungkin kita ke Pak Najar sebagai pembahas pertama. Silakan Pak Najar.
Pak Najar. Pak Najar, kalau nggak ada kita lanjut ke Ms. Dalila sementara. Pak Najar, nggak ada. Oke, Ms. Dalila bisa? Ya, bisa Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rahman. Ya, saya tadi mau tanya apa ada perangkatnya berarti Pak ya? Ya, Alifia ya, ada perangkat yang harus digunakan ya? Iya, Miss. Berarti nanti waktu sidang ya dibawa, jadi bisa lihat bagaimana perangkatnya digunakan ya. Oke, jadi ini kan rancang bangun sistem virtual. Berarti sebelumnya manual gitu ya belajarnya. Iya, Miss. Terus nggak, ini tanya aja ya, ada nggak melihat proses pembelajarannya sebelum dan sesudah? Ada melihat itu atau cuman bangun aja terus dibuat usability-nya? Kalau sebelum sih, Miss, nggak ada. Cuman taunya melalui wawancara kepada mahasiswa yang udah pernah ngambil mata kuliah ketiganya gitu. Itu hasilnya ada dimasukkan? Yang hasilnya Ada. Itu ada dijelaskan? Ada, Mas. Ada, oke. Ada. Oke, tadi usability-nya pakai apa? USA Questionnaire. Berbasis Android ya. Oke, sebentar ya. Ini kalau penulisan sepertinya sudah tidak ada masalah lagi. Paling abstraknya aja. Bentar ya, saya lihat lagi. Oke, paling abstrak bahasa Inggrisnya ada yang dia ada arti, ada kata dari dalam bahasa Indonesia, kemudian sepertinya tidak cocok ya ke bahasa Inggrisnya. Nanti dikirim aja, bisa saya bantu perbaiki. Berarti ini semua udah berdasarkan buku pembelajaran K3 berarti ya? Iya, untuk hukum-hukumnya itu hukum yang berlaku yang mengatur tentang K3 itu udah sesuai dengan bukunya gitu. Oke. Ini berarti kan ada buat usability testing, ada ke mahasiswa yang sudah pernah ambil. Kemudian ke siapa lagi respondennya kemarin itu? Kalau usability testingnya ke mahasiswa yang sedang ambil mata kuliah K3 nih, dan dosen pengampu mata kuliah K3. Dosennya, oke. Ini kan ada, karena di daftar tabel kamu kan ada buku pembelajaran K3, itu memang punya universitasnya Kuala atau bagaimana? Satu itu saya dapat dari Google Book, satu lagi dari Pak dosen pembelajaran yang pengampu mata kuliah K3-nya gitu. Oke, berarti bukan yang ini ya, bukan yang bukan punya Unsyah berarti ya, memang punya nasional berarti ya? Iya. Oke. Usability use. Oke, berarti yang di laboratorium terpadu sama di laboratorium kimia orangnya beda, ya kan? Atau sama? Atau tetap sama? Sama aja? Sama. Berarti ini cuman berarti orangnya, maksudnya kalau yang laboratorium kimia lingkungan berarti mahasiswa kimia atau mahasiswa teknik kimia? Tetap mahasiswa teknik pertambangan. Semua dua-dua? Mungkin saya jelasin sedikit, Mas Dalila. Jadi ini ada dua materi ya kan, dua materi. Jadi satu materi
untuk di dalam pembelajaran itu di lab terpadu ini menunjukkan ke mereka ini lokasinya ini apa yang kurang, seharusnya ada apa dan segala macam. Terus materi kedua tugas bagi mereka. Jadi ada dua, satu materi yang pembelajaran, satu materi tugas yang di lab kimia gitu. itu tugas yang dilakukan oleh si mahasiswa. Oke, baru cas nih. Tadi saya bingung, saya kirain cuman belajar aja, terus nggak ada asesmennya. Oke. Oke, berarti ada materi tugas Alivia yang buat juga? Enggak, Miss. Nanti ada dikasih ini sama dosennya, terus nanti dosennya yang periksa. Bukan. Sorry, maksud saya bukan materi. Maksudnya gini, bagian penugasan itu di sistem Alivia juga atau itu udah pisah lagi? Sistem Alivia kan untuk inspeksi laboratoriumnya gitu, Miss. Jadi untuk pertanyaan apa tabel yang harus diisi oleh mahasiswa itu dari dosen pengampu mata kuliahnya memang. Kontennya jadi Alivia, jadi kontennya VR-nya Alivia, tapi pertanyaannya dibawa dari dosen. Oh oke. Nggak, maksudnya berarti masalah tugas itu nggak ada dalam sistem ini kan, Pak kan? Nggak ada, jadi cuma ini ulangan, tolong cek ini ada nggak, ini ada, itu dosen yang buat. Oh ya, oke. Ruangannya, itu visualisasi ruangannya dari materi Alivia yang di kimia lingkungan. Oh ya, oke, udah. Oke, jadi gini kan, ada alur sistem nggak, Alivia? Soalnya tadi saya maksudnya pemikirannya tuh beda, jadi makanya tadi udah Bapak udah Bapak klarifikasi, oke, udah ngerti. Maksudnya ada alur, gimana bilangnya ya? Ada alur kerja sistem nggak? Jadi misalnya mirip kayak deployment diagram yang menjelaskan bahwa cara kerja sistem VR punya Alivia itu seperti ini. Ada nggak? Kalau saya lihat sekilas tadi malam sepertinya nggak ada ya. Yang adanya flowchart. Flowchart ada nih. User flow diagram, oke, masih standar. Tapi alur kerjanya ada nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada sih. Nah, boleh. Alur kerja ini kalau boleh gimana nih? Ingat nggak deployment diagram seperti apa bentuknya? Oh iya. Ya kan ada database, ada apa. Nah, dia mirip seperti itu alur kerja itu. Bisa Alivia tanya dulu, ada Said Jumadil pernah buat. Jadi dia diagramnya itu singkat aja, nggak panjang. Jadi misalnya ada VR, kemudian dia berinteraksi dengan siapa. Jadi bayangkan seperti buat deployment diagram. Jadi nanti kita bisa tahu, oke, ternyata alurnya itu seperti ini, gitu. Jadi tadi saya salah paham, ya, saya salah ngerti bahwa bagaimana cara kerja sistemnya Alivia ini. Bisa nggak? Nanti ditambah, bisa nggak? Itu mungkin tambah di bab 4 nanti bisa ditambah tuh bahwa setelah dikerjakan alur kerjanya itu seperti ini. Ya gitu ya. Oke, jadi udah. Oke, udah ngerti. Terus ini tadi sedikit ya, saya lupa tadi bilang di dokumen yang saya dapatkan. Saya nggak tahu kalau sudah ada di update. Itu di table of content-nya, di TUC-nya, itu sepertinya di daftar isi, ada yang halamannya nggak ada. Ada yang error, jadi nanti diperbaiki ya. Berarti nanti ini ya, saya ulang ya. Jadi dari saya nanti waktu sidang pakai perangkatnya, pas demo. Kemudian yang kedua, abstrak bahasa Inggrisnya diperbaiki. Yang ketiga ada alur kerja sistem, jadi sistemnya itu dia seperti apa bekerjanya, dia interaksinya sama siapa saja. Kemudian yang terakhir itu di daftar isi ada yang error, jadi mohon diperbaiki ya. Oke, itu aja dulu Pak Rahmat, nanti waktu sidang mungkin tanya lagi, kayaknya udah nggak ada masalah lagi sih. Ya oke, jadi nanti waktu sidang Alivia jangan lupa perangkatnya di bawah biar dosen bisa mencobanya langsung nanti. Terus Pak Rajab gimana? Pak Rajab udah ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rama kayaknya di luar kota lagi nih. Oke. Ini secara umum karena ini yang kamu buatkan ini untuk pembelajaran ya. Jadi saya tidak terlalu banyak menanyakan karena istilahnya untuk pembelajaran bukan untuk yang diterapkan pada industri-industri gitu ya. Occupational safety and health. Ya. Oke, baik. Ini konsepnya pertama untuk menghitung ya, untuk menghitung interval kelayakan. Ini kamu tahu nggak kenapa range-nya seperti itu? Tabel 32. Gimana Pak? Mohon maaf Pak suaranya. Ya, presentasi kelayakan, range-nya itu memang seperti itu atau kenapa range-nya? Yang ini di tabel 32 saya lihat ini ada presentasi kelayakan ya, disebut akan dikonversikan berdasarkan tabel kategori kelayakan. Ya. Tahu nggak kamu kenapa range-nya dibuat seperti itu? Ya, 71 sampai 85 setuju. Kenapa nggak 75 sampai 85 gitu? Setuju gitu. Ada nggak referensi yang kamu dapat? Gitu? Kebetulan dari jurnal yang saya dapat memang range-nya seperti itu Pak. Tapi setelah saya pelajarin berdasarkan rumus persentase kelayakan ini. Jadi skor yang diobservasi diperkan skor yang diharapkan dikalikan dengan 100. Jadi sesuai range-nya gitu Pak. Setelah saya buktikan. Sesuai gimana sesuainya? Sesuai dengan yang di Pak Nazar, maaf potong ya, Alifia, mungkin gini maksud Pak Nazar ya. Mengapa range skornya itu, kira-kira mengapa nilainya X? Itu maksud Pak Nazar. Ini range skornya itu, tabel 32 itu. Nah, jadi mengapa Alifia mendapatkan skor itu? Kasih spekulasi aja, maksudnya bukan sugesti ya, kalau bahasa Inggrisnya suggestion, maksudnya kira-kira apakah dari demografinya, atau apakah dari orangnya, atau dari jenis respondennya, seperti itu maksud Pak Nazar. Jadi ada alasan mengapa kira-kira dapat skor sebesar itu. Range-nya ya. Nah, itu maksud Pak Nazar ya. Nah. Kamu ada referensi mungkin bagaimana? Iya, yang pertama dari jurnal Pak. Jadi kan untuk tentukan interval ini ada rumusnya gitu Pak. Yaitu skor yang diobservasi per skor yang diharapkan dikalikan 100. Terus nanti ketika dapat 14,29 ini langsung ditambahkan gitu Pak. Makanya dapat range-nya 14,29 sampai 28,56. Kemudian dari 28,57 ditambahkan lagi 14,29 nih gitu Pak. Seterusnya itu benar gitu atau memang sudah ada standarnya memang? Dari jurnal kamu satu aja kamu tunjukkan, coba kamu hitung jurnalnya gitu Pak. Enggak, kamu bilang tadi kan kalau dihitung kan skor dari observasi ya dengan skor yang diharapkan ya kelayakannya. Coba dapatnya berapa? Apakah nanti misalnya dapatnya kamu bukan 14,29, lain lagi ceritanya dapatnya, berarti intervalnya berubah lagi gitu ya? Tergantung skala Likert-nya sih Pak. Tergantung skala Likert-nya gitu Pak. Ya, skala Likert bisa 7 gitu. Nah, kamu tadi katakan range-nya itu dapat dari presentasi kelayakan. Maksud saya gini, boleh kamu kutip, tapi kamu paham kenapa range itu dibuat sedemikian ya? Itu maksud saya. Tidak ada masalah kamu kutip boleh di mana kamu range kamu kutip, tetapi kamu paham bagaimana cara mereka menghitung sehingga terjadi range ini. Kalau kamu jelaskan tadi, saya lihat hasilnya masuk ke dalam range mana gitu kan, itu bukan membentuk range-nya gitu. Benar?
Jadi mungkin saya klarifikasi dikit punya Pak Najar. Jadi ini ngomong ada range 4,29 sampai 28,56. Itu tidak setuju kan? 28,57 sampai 42,85 agak tidak setuju kan? Iya. Itu kenapa begitu range-nya? Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa tidak 14 sampai 30 gitu tidak setuju? Kenapa harus 4,29? Itu maksud saya. Ya. Oh gini Pak, jadi kan totalnya itu 100% gitu Pak kan di intervalnya. Kemudian saya kan punya skala Likert 7 gitu Pak. Jadi untuk cari interval range dari 14 sekian sampai sekian itu 100 dibagi 7 gitu Pak. 100 bagi 7 kan 14,28. Nah, jadi berarti intervalnya itu mulainya dari 14,29 kurang dari itu gitu kan. Lalu untuk interval selanjutnya langsung ditambahkan aja gitu Pak 14,29. Habis itu ditambah berarti sampai 28,56. Coba 14,29 tambah 14,29 ya. Berapa jadinya? 14,29. Kamu bilang ditambah 14,29 tambah berapa? 14,29 ditambah 14,28 Pak. Soalnya kan hasil awal 14,28. Untuk intervalnya dimulai dari 14,29 kurang. Atau bisa juga 14,28 kurang sama dengan sih Pak jadinya begitu. Oke, jadi ditambah 14,28 semua. Iya Pak, jadinya 28,57. Berarti terakhir range di yang kedua ini berarti 28,56 gitu Pak. Baru kemudian mulai lagi 28,57 ditambah lagi 14,28 gitu seterusnya. Oke, itu berarti cara perhitungan kamu buat ya. Ini atau dari referensi yang digunakan. Maksud saya juga gini. Saya dulu pernah tanyakan juga nih masalah agak setuju, agak netral, agak-agak ini. Jadi itu juga yang jadi pertanyaan saya kenapa 7 juga waktu itu kan. Pernah saya tanyakan itu sudah dapat alasannya kenapa 7? Kalau karena saya ada review jurnal mengenai US Questionnaire nih Pak, dan dari 7 jurnal yang saya dapat itu 5-nya itu pakai range 7 skala Likert gitu Pak. Jadi makanya sisanya 5. Nah, kenapa kamu pakai 7? Alasannya kenapa? Kenapa nggak pakai 5? Karena dari referensi yang saya dapat sih Pak lebih banyak yang pakai 7 gitu Pak. Dan di referensi itu nggak dijelaskan juga sih Pak kenapa harus 7, kenapa harus 5 gitu Pak. Oke. Maksudnya gini, saya seperti itu juga ya, maksudnya agak-agak itu kan agak pusing juga ya, agak. Jadi ya, para mungkin tahu juga kemarin itu masalah itu juga. Tapi kalau memang itu memang bisa apa istilahnya bisa dipertanggungjawabkan ya karena masalah ya. Oke. Kemudian ini kamu mendesain, ini kan yang kamu buat adalah pembelajaran ya. Pembelajaran dan ini K3 ini yang berbentuk praktikumnya untuk mahasiswa atau bagaimana ini? Iya, untuk mahasiswanya Pak. Ya, maksudnya ada praktikumnya gitu. Atau karena kan kalau teori kan bisa diajari di kelas gitu. Iya Pak. Kalau jadi di mata kuliah K3 itu ada yang namanya inspeksi laboratorium. Jadi sebelum COVID itu biasanya mahasiswa emang inspeksi langsung gitu Pak ke laboratoriumnya. Cuman kemarin karena nggak bisa, jadinya muncullah sistem VR ini. Dan kalaupun nanti sudah bisa dilakukan inspeksi langsung, mahasiswa, dosen pengampu mata kuliah juga nanti bisa lebih enak lagi gitu Pak menjelaskan.
saat inspeksi laboratorium mahasiswa itu harus ngapain, apa aja yang harus dilihat. Nah, maksudnya jangan bicaranya jangan enak gitu ya. Maksudnya yang ya jangan kau katakan enak supaya enak, itu jadi bahasa ilmiahnya jadi ini hanya saran saya, maksudnya secara ilmiah mungkin ya untuk membantu untuk membantu pembelajaran dari bidang ini ya. Mungkin karena kemarin ini COVID sehingga terpikirlah buat seperti ini ya, supaya mereka juga bisa belajar secara jarak jauh juga dengan ada sistem ini kan, itu ya, benar nggak? Iya. Nah itu ya. Nah kemudian materi-material yang kamu ambil ini ya memang ini sudah standar K3 atau masih ada yang kurang dari standar K3 yang kamu masukkan ke dalam aplikasi kamu itu material-materialnya? Kebetulan Pak, untuk material-materialnya ini itu arahan langsung dari dosen pengampu mata kuliahnya gitu Pak. Jadi saya melakukan diskusi secara berkala dengan dosen pengampu mata kuliahnya, kira-kira seperti materi apa, kemudian tempat apa aja gitu yang bisa dijadikan pembelajaran untuk inspeksi laboratoriumnya. Gitu. Nah, ini kan ini cuma 2 laboratorium aja ya yang kamu ini ya sebagai sampling. Iya Pak. Nah, sebenarnya kan yang lebih berisiko lagi kan laboratorium mesin gitu ya, dengan alat-alat yang apa istilahnya yang sangat presisi juga ya untuk penggunaannya gitu kan. Itu kan harus dipikir juga K3, seperti misalnya ini K3 kan termasuk juga yang penggunaan sarung tangan misalnya Google atau helm, ada nggak masuk itu? Gimana Pak? Nggak, K3 itu kan termasuk ini ya, keselamatan kerja itu ya, yang CTL itu kan ada peralatan tools yang harus digunakan ya. Nah misalnya Anda masuk suatu ruangan ini, nah, situ ada lihat sudah menggunakan helm atau tidak, atau menggunakan peralatan keselamatan gitu, ada itu? Ada Pak. Ya. Karena tadi saya lihat di simulasinya tidak kelihatan ya, maksudnya kalau kita masuk ke dalam ruangan itu ya, misalnya kita ada sign atau apa sudah menggunakan helm atau apa, ada safety first misalnya apa yang informasi-informasi yang harus ditampilkan gitu. Nah, itu ada ya, nanti ada misalnya sudahkah Anda harus pakai sarung tangan misalnya, harus pakai masker gitu. Itu ada diarahkan. Kalau di sistemnya nggak spesifik sih Pak, tapi disebutkan APD, alat pelindung diri gitu. Nah, apakah kadang-kadang kita kan, saya nggak tahu apakah bisa dimasukkan saat dia sudah belajar dulu teori APD gitu ya? Iya. APD itu apa saja? Sudah belajar sebelumnya atau bagaimana? Iya, seharusnya secara teori. Kalau inspeksi ke suatu tempat ya, ini pengalaman saya sendiri itu masuk ke pabrik misalnya ya, kita survei ke pabrik. Nah di situ ada warning misalnya danger, nggak boleh nih masuk sini ruangan ini, atau masuk ke ruangan ini harus pakai apa saja ya, harus APD itu macam-macam. Misal ruangan A ini harus pakai baju kayak ini, kayak orang planet gitu ya, harus steril gitu ya. Atau masuk ke ruangan kimia harus pakai masker yang bagaimana gitu ya, karena APD itu kan umum ya, kalau masuk ke suatu ruang itu apa, itu ada dijelaskan nggak itu kira-kira bisa dimasukkan atau bisa nanti diupdate nggak di sistem kamu? Kalau diupdate bisa sih Pak, tapi pengembangnya gitu Pak yang update. Kalau dosen mungkin mungkin saya tambahkan Pak Najar, itu saat ini baru untuk inspeksi aja Pak Najar. Jadi yang sekarang inspeksi audit ruangan tersebut memenuhi syarat K3. Jadi belum tahap inspection audit induction ya. Inductionnya belum ada. Jadi dia harus siap memakai helm, pakai helmet, induction yang ada. Jadi di sini sesuai dengan materi ajarnya, itu ada satu materi ajar adalah audit ruangan tersebut sudah sesuai K3 apa. Jadi materi ini baru sampai audit itu, mengajari si siswa melakukan audit.
Itu aja, Pak. Oh, maknanya dia melihat suatu ruangan itu sudah sesuai K3 atau belum gitu ya? Sesuai K3 atau belum. Nah, apa yang kurang itu yang dicatat. Jadi tanpa dia harus langsung ke ruangan tersebut. Gimana dia buat tugas, dia bisa review lagi, dan tujuannya untuk itu membantu dia bisa untuk pembelajaran, dia bisa review lagi dengan mudah. Oh, di sini ini yang kurang, kenapa dia kurang, dan segala macam. Jadi untuk audit aja. Berarti di sistem ini bisa diupdate ruangannya, bukan ruangan ini ya, bisa tergantung. Maksudnya di mesin misalnya, ruangan lab mesin itu bisa dimasukkan untuk diaudit gitu ya? Bisa. Maksudnya bisa. Kita nggak buat. Dia cuma berubah dia. Oke, itu aja yang saya pastikan. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alicia, mungkin di tabel 3.2 ini mungkin dijelasin juga referensinya di mana ini kan. Jadi kamu dapat referensi dari mana? Apa kamu itu sendiri atau sumbernya di mana gitu kan. Ini juga Pak Najarkan yang istilah penerjemahan ini Lakers scale ini juga jadi masalah untuk semua survei-survei ini. Jadi saya dengan Miss Dalila ada rencana buat penerjemahan yang lebih baku di Indonesia. Soalnya selama ini terjemahan ke bahasa Indonesia nggak ada ini. Jadi beda TA, beda pula ini ya penerjemahan. Ada yang pakai agak mirip dan sebagainya. Jadi kita buat versi Indonesia ya. Versi Indonesia soalnya belum ada versi bakunya. Oh, makanya agak rancu sedikit. Ya, beda TA, beda ininya, beda istilahnya. Jadi kita buat yang baku aja lah. Rasanya beda kalau di Indonesia kan, feel-nya itu beda gitu. Ya, betul. Jadi ini kan terjemahan bisa Inggris ya. Dengan bahasa Inggrisnya, jadi feel-nya beda. Ya. Ini kami ada penelitian dengan Miss Dalila, tapi ini nggak jalan-jalan karena sibuk semua nih. Jadi nanti kita coba formalkan legal scale ini nanti. Pertanyaan juga kita formalkan ke bahasa Indonesia-nya. Ya, oke. Oke, baik Pak Najar, terima kasih. Terakhir ke Pak Julvan. Pak Julvan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin tanyakan yang pertama sekali di metodologi ya, bab 3. Nah, saya sempat baca ini masih bahasa proposal ya. Artinya bahasa masih nanti akan melakukan ini. Nah, kalau sudah hasil, sudah laporan akhir, artinya itu sudah dilakukan ya. Tolong dikoreksi kembali ya. Iya, Pak. Kemudian tadi saya melihat videonya ya, demonya itu hanya di 2 lab ya. Apakah Iya, Pak. aplikasi itu hanya untuk lab itu saja? Atau kalau kita masuk ke ruangan lain bisa? Cuman lab itu aja, Pak. Cuma lab itu aja, berarti tolong nanti dibuat batasannya masalah ya. Berarti hanya di lab itu saja ya. Karena kalau saya baca ini seakan-akan ini universal ya. Kalau kita masuk ke ruangan lain, nah bisa gitu ya. Itu aja dulu Pak Rahmat. Mohon maaf saya izin live ini karena ada lagi seminar jam 10. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julvan atas masukannya. Pak Januar mungkin ada masukan? Terima kasih Pak Ahmad. Serawu mungkin ini saya ingin nanya dikit ini aja lah, nggak tahu kok kalau kita dengar pembahasan tadi lingkungan ya. Tapi saya lihat di sini waktu di test plan ya, di 2 buah itu tabel 45 dan juga tabel 46 itu kok muncul UIN Araniri ya lokasinya. Ya nggak ngerti ini kenapa bisa muncul ini. Coba di halaman 72 kalau di Wondel itu ketika usability testing ya ada plan-nya di tabel 45-46 itu kalau di atas kita lihat lab PR-nya di lab Indonesia, tapi ketika di dalam tabel tersebut lokasinya itu tiba-tiba muncul UIN Araniri. Bisa dijelaskan?
Ya, yang untuk mahasiswanya Pak, kebetulan memang saya, untuk mahasiswanya kebetulannya emang saya melakukan disability testing itu di ruang kelas jurusan teknik lingkungan UIN Araniri gitu Pak. Oh gitu. Kenapa bisa di sana? Mahasiswanya mahasiswa fakultas ini, Usia? Kebetulan dosen pengampu mata kuliah K3 di teknik pertambangan, beliau juga ngajar di teknik lingkungan UIN Araniri gitu Pak. Terus yang di 20 orang ini itu mahasiswa Usia atau mahasiswa UIN? Mahasiswa UIN. Tapi mereka juga belajar K3, materinya juga sama gitu Pak. Oh gitu. Tapi mereka juga perlu tahu itu seperti relate misalnya, walaupun ini case saja ya kan. Apa masalahnya? Kenapa nggak ke mahasiswa di mahasiswa fakultas ini saja yang diambil ini ketika testing? Karena kalau mahasiswa teknik di fakultas teknik nggak tahu fakultas apa, jurusan apa saja yang ada K3 itu ini, sehingga mereka kan tahu familiar dengan ruang tersebut. Kalau mahasiswa bukan mahasiswa Usia, mereka itu betul-betul memang kalau lihat virtual itu nggak masalah, bukan augmented ya. Kenapa? Ada kendala apa? Kenapa nggak ngambil testingnya itu untuk mahasiswa untuk yang disability test ini mahasiswa Usia? Kendalanya apa? Ya jadi sebenarnya saya diarahkan sama dosen pengampu mata kuliah. Usia ada kan? Usia ada juga kan? Unsya nggak semua maksudnya Pak, cuman sebagian aja, cuman beberapa orang aja gitu Pak. Karena kan skenario-nya dua Pak kan, yang untuk Unsya nggak pakai VR dan yang untuk UIN pakai VR. Jadi saya ngambil di Unsya-nya sedikit dan di UIN-nya lebih banyak gitu Pak. Oh ini karena ini Pak Yunur, karena yang ngajarnya, yang ngambil mata kuliah Indonesia sedikit. Kebetulan dia ngajar juga di UIN lebih banyak. Jadi kira itu. Begitu. Kadang muncul tiba ini. Ya. Dalam tulisan itu nggak ada, tapi di dalam ya kebetulan Pak Nurul Kamal juga ngajar di sana untuk K3. Ya, berarti ini aja. Kalau memang betul seperti itu, mungkin di dalam tulisan juga dijelaskan bahwa ya mahasiswa untuk ini adalah mahasiswa yang apa? Ini karena kalau seperti ini orang kan kok bisa muncul punya tiba-tiba ujuk-ujuk muncul ini. Ya, itu ditambah di cakupannya nanti ya. Ya. Mungkin ada beberapa kesalahan nanti kita perbaiki. Kemudian ini kan disolusinya bisa untuk umum ya. Kalau lihat terakhir itu kan di bawah disolusi dari sistem itu tersedia untuk yang umum dan diletakkan di Google Drive APK-nya ini ya. Sudah bentuk APK kan? Iya Pak. Nah, mungkin ya kalau seperti ini mungkin ini saran saja, ini kan kalau diklik ini akan error ini. Kenapa? Sambungannya itu ke bawah, nah titik, mungkin coba dibuat linknya itu yang bisa diklik, karena kalau diketik ulang itu agak repot, biasanya ada salah-salahnya antara IL1 itu kadang nggak, ya susah dibedakan. Jadi kalau itu ini dibuat satu garis, kalau ini diklik itu error ini karena terpotong ya linknya. Mungkin dibuat dikecilin fontnya sehingga bisa satu baris saja. Kalau diklik dia bisa langsung arahkan ke Google Drive-nya. Kemudian ada beberapa nanti kita diskusi lagi tentang ada beberapa tipe yang saya temukan. Ya. Kemudian ini saya ingin tahu ini yang gambar di lampiran itu mahasiswa yang tadi yang di tekniknya di UIN ya, pakai menggunakan cardboard. Itu yang sediakan atasnya itu semua. Gimana Pak? Iya, yang sediakan dari 20 buah berarti. Iya, dari pihak dosennya yang sediakan. Oh, dosennya sediain. Enggak, mau sediakan kali murah mungkin 35.000. Kali 20 kan lumayan juga. Oke, jadi dosen pengampu mata kuliah ini sediakan.
Kalau smartphone-nya masing-masing mereka, tapi di-install kita. Ya. Iya, Pak. Iya. Dari itu mereka lihat menggunakan ini memang harus pegang ya, karena paling simpel, paling murah. Berapa? 35 ribuan ya? Sekitar segitu. Ya itu kalau di Shopee saya cek segitu. Oke, mungkin itu aja lah Pak. Mungkin dimasukkan dari saran dari penguji tadi itu tolong dipertimbangkan, dimasukkan nanti sebelum sidang akhir itu sudah harus beres. Ya, dan jangan lupa juga buat ini Google Cardboard-nya untuk coba. Oke, itu aja Pak Rahmat. Oke, baik, makasih Pak Janur. Jadi semua ini ada dicatat tadi ya, Alif ya? Ada Pak. Soalnya ini akan kita urai lagi di pada saat sidang nanti. Dan jangan lupa bawa perangkatnya juga pada saat sidang ya, pada majelis sidang ya. Terima kasih atas waktunya para pembahas semua. Dengan demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Delila itu yang berita acaranya ada ke Pak Rahmat aja ya? Ke saya. Tadi Pak Rahmat bilangnya ke Bapak, jadi saya kirim kedua-dua. Udah saya yang tanda tangan berita acara. Udah saya tanda tangan Pak. Udah dikirim ke siapa? Ke Pak Rahmat atau ke saya aja Pak? Dua-dua saya kirim, ke Bapak ada, ke Pak Rahmat juga ada. Jadi nanti nilainya ke... Biasanya ke yang ini Pak, ke pembimbing 1 biasanya Pak. Saya. Nanti direkam semua pembimbing 1. Ke Pak Oke, ke saya boleh juga kirim. Janur ya, biasanya gitu. Ya. Oke, saya kirim Pak ya. Iya, ke saya aja dikirim untuk nilainya. Sama dengan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya akhiri ya. Iya, oke, terima kasih Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat ya. Terima kasih banyak.